Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di TMB Channel. Kali ini, di kesempatan kali ini, kita bakalan bincang-bincang santai bareng Mas Bobin. Eh, Beliau adalah salah satu alumni dari eh, TMB ini, Departemen Teknik Mesin Biosistem, angkatan 53 ya? 53 betul Angkatan sekali. 53. Berarti baru banget nih, masih anget nih, baru lulus. Kita bakalan nanya-nanya terkait mungkin lebih ke tingkat akhir dari Departemen Teknik Mesin Biosistem itu ngapain aja. Terus mungkin tema dari penelitian Mas Bobin sendiri dan ya banyak hal lah lainnya terkait ke TMB-an ini. Oke, mungkin langsung aja ngenalin diri. Mas Bobin Oke, dulu. kita buka dulu lah Oh biar iya. lebih kenal. Oke. Jadi seperti yang udah dikenalkan, nama saya Bobi Nanuga Sebayang. Angkatannya udah disebutkan juga. Jadi supaya lebih kenal lagi, kebetulan di TMB itu saya jadi divisi TBI atau Teknik Bioinformatika. Jadi di TMB itu ada 4 divisi ya. Departemen TMB atau Prodi TPB gitu kan. Itu ada 4 divisi, ada yang mesin dan otomasi, ada yang bioinformatika, energi terbarukan sama pasca panen. Jadi saya konsentrasinya lebih ke bioinformatika atau yang lebih tepat sebenarnya disebut sistem informasi dan sistem dan sistem dan informasi pertanian gitu lah. Oke. Nah, berarti pemilihan tadi keempat divisi itu di tingkat 3 ya? Apa tingkat 4? Jadi di tingkat 3, benar di tingkat 3. Tingkat 3. Jadi alurnya itu kalau kita mau penelitian di TMB ada yang pertama kita itu harus milih dosen. Milih dosen ini sebenarnya sekalian milih divisinya mau apa dari 4 tadi itu. Oke. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau sebenarnya penelitian kita itu ya punya overlapping lah sama divisi yang lain. Misalnya kita mau bikin mesin untuk bikin biofuel, ya, kita anak TMU Kombin gitu. bisa, anak TET juga bisa sebenarnya. Jadi nggak mempermasalahkan. Cuman di sini artiannya yang lebih seperti itu ya kita itu milih dosen gitu loh. Milih dosen. Yang pertama kita milih dosen itu sekitar semester 6 sebelum kita KKN ataupun praktik lapangan. Kalau zaman saya itu ada praktik lapangannya. Kita milih dosen, nanti dapat dosennya siapa, kita hubungin segala macam secara verbal ataupun ya lewat WA gitu kan boleh. Lalu jadi ada lagi setelah milih dosen itu nanti kita milih kita KKN, Oke. baru ada namanya itu seminar proposal. Sebenarnya bisa milih seminar proposal ataupun seminar hasil. Jadi kita di situ istilahnya ceritalah apa yang mau kita kerjakan, apa yang udah kita lakukan gitu loh. Bisa hasil, bisa proposal. Tapi rata-rata anak TMB pasti milihnya proposal. Oke. Karena nggak mungkin kan semester 7 tiba-tiba udah dapat data gitu kan. Susah juga. Jadi makanya rata-rata seminar proposal. Terus setelah seminar, nanti kita boleh ngambil skripsi. Skripsi ini bisa diambil atau tugas akhir ini bisa diambil kalau udah punya minimalnya 108 SKS. 108 atau berapa sih? Silahkan dicek di bawah gitu ya. Ataupun nanti ada tulisannya. Ada tulisan. Terus setelah kita memenuhi persyaratan 108 SKS ataupun nilai-nilai IPK harus di atas 2 gitu kan, barulah kita boleh ngambil yang namanya tugas akhir. Oh ya, KKN juga harus udah lewat. KKN juga harus udah mengambil KKN. Baru kita ngambil tugas akhir. Pas tugas akhir ini ada lagi beberapa perintilannya banyak banget, itu nanti mulai dari bikin proposal lagi. Tadi kan udah seminar proposal, jadi proposal ini harus di ACC gitu. Di ACC lagi. Jadi ada namanya dosen verifikator yang nanti bakal menelah ini kira-kira kalau skripsi ini nanti kalau di TMB kira-kira mencukupi nggak ya sebagai asarjana gitu kan, kita sebagai sarjana teknik itu udah memenuhi nggak, apakah ada yang harus diperlebar ataupun udah terlalu jauh gitu kan. Kan nggak mungkin juga TMB pengen mahasiswanya penelitiannya 2 tahun gitu, nggak mau juga kan. Jadi itu dikasih batas-batasan, nanti paling dikasih saran yang baik-baik tentunya, dan bisa nggak lama kok. Baru kita urus proposal, barulah itu udah ini ya, sambil berjalan konsul lah sama dosen pembimbingnya. Berarti alurnya emang ini ada pertanyaan juga nih terkait tadi dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu berarti pemilihannya berbarengan atau sebelum atau sesudah dari pemilihan divisi itu?
Jadi sebenarnya nggak ada istilah milih divisi sih sebenarnya. Oh. Divisi itu yang punya dosen-dosen tuh ada divisi ini segala macam. Oh, gitu. berhubung gitu. Iya, dosen ini dosen divisinya pembimbing. apa gitu loh. Oke, jadi Misalnya kita pakai- dianggap misalnya saya ngambil teknik bioinformatika ya, misalnya dibilang member dari Oh, TBA oke. Lab gitu boleh aja. Oke, tapi terkait matkul-matkulnya sendiri ada yang pembeda dari tiap misalnya di semester kan tadi ngambil di semester 6 ya. Waktu semester 6 itu ada nggak sih perbedaan matkul-matkul dari tiap orangnya apa tetap masih paketan yang sama? Sebenarnya ya namanya TMB matkulnya sama semua. Oke. Divisi kita milih satu dosen juga nggak membuat kita punya matkul yang berbeda. Cuman biasanya dosen itu akan memberi saran gitu kan. Itu di semester 6 ya. Semester 6 sebelum semester 6 itu semester 6 dan semester 7 itu ada namanya mata kuliah elektif. Oke. Mata kuliah elektif kita juga bisa milih supporting course dari departemen lain ataupun kita bisa ngambil minor gitu. Minor Oke. udah dari Dari lama awal, sih. ya. Tapi nah itu nanti kita didiskusikan misalnya kita mau ngambil topik apa, nanti disarankan kita harus ngambil mata kuliah apa. Supaya Oke. ya kan namanya kuliah kita bukan cuman sekedar ngobrol lah, tapi juga dapat wawasannya dapat lingkupnya juga ada. Jadi biasanya dosen akan ngasih mata kuliah apa yang cocok kira-kira gitu loh. Supaya wawasan kita itu cukup untuk nyampe ke situ. Misalnya kita kalau mau bikin alat sortasi ataupun alat segala macam itu pasti disaranin untuk ngambil mata kuliah robotik. Itu semester 7 atau 6 gitu. Oh, berarti pasti ada beberapa matkul yang pembeda ya tiap orangnya di elektif itu. Itu bebas sebenarnya kita nggak ambil elektif juga nggak apa-apa. Tapi akan lebih bagus kalau nyambung gitu loh dengan rencananya apa. Tapi ya kebanyakan anak TMB ya semester 7-8 juga baru mikir mau baru mau ngambil. Oke. Berarti tapi jatuhnya kalau terkait SKS sendiri bisa lebih cepat ya justru yang ngambil elektif misalnya dari semester 6 gitu. Apa nggak ngaruh juga? Oh jadi gini, boleh nggak ngambil, tapi kita harus tahu dulu. Jadi syarat kita sebagai sarjana teknik itu harus punya 144 SKS. Ya. Kalau kita ngikutin pakai TMB, nggak milih elektif, itu cuma dapat 138 kalau nggak salah. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngambil elektif atau enggak SC gitu. Tapi yang lebih bagus ya ngambil elektif lah. Oh berarti selama ini saya salah persepsi nih. Nggak apa-apa, masih Soalnya muda. ada yang bilang katanya TMB itu berhubung paketan, kita tidak diwajibkan SC. Ternyata masih kurang ya? Ya masih kurang. Paketannya masih 138 kalau nggak salah. Jadi kita itu udah sama apa KKN ya? Itu udah kehitung. Udah sampai lulus. Oh, Sampai lulus. Masih Jadi 138. kalau paket tambah elektif ya lulus lah. Ngambil elektif 2 lulus lah. Oke, berarti wajib ya jatuhnya. Kayak mau gak mau elektif. Iya, elektif tuh bisa dipilih. Walaupun sebenarnya harus ambil mata kuliah lain lah. Gitu. Tapi ini nggak berlaku ya untuk kalian mungkin nanti TMB muda dengan apa? Kurikulum. Ya, udah K20. Itu beda. Belajar, udah beda lagi ya. Udah mereka belajar udah beda zaman kita gitu. Udah beda banget. Nah, tadi terkait tadi kalau dosen pembimbing terus ngambil tugas akhir dengan syarat apa tadi yang untuk TA itu? TA itu harus SKS-nya berapa ya? 120. Oh iya, batas minimal SKS ya. Udah KKN terus berarti wajib juga KKN. KKN wajib. Nggak boleh kita nggak KKN, guys. Sama tadi apa kerja lapak itu mah udah beda ya? Itu udah nggak ada sekarang. Zaman dulu. Jadi dulu tuh kita bisa ngambil praktikum lapang gitu loh. Kita praktek langsung ke pabrik ataupun ke instansi yang berhubungan lah sama keteknikan pertanian gitu. Baru ngambil TA di situ. Tapi posisi kalau misalnya kita belum ada judul nih untuk tugas akhir, itu apakah masih kita bisa runding dulu sama dosen atau gimana sistemnya? Nah sebenarnya apa emang harus dapat judul dulu dari kitanya ngajuin baru oke, ini. Jadi kan gini, kita dapat dosen tuh semester 6 nih. Awal-awal semester 6 kita udah dapat dosen nih. Udah dibagikan form terus nanti dosennya juga udah udah accept gitu lah dari mahasiswanya. Oh, kamu jadi pembimbing saya, mahasiswa bimbingan saya. Ya udah nanti di situ dari semester 6 sampai semester 6 berakhir. Nah, itu KKN.
Baru mulai semester 7 sampai akhir semester 7, semester 8 sampai selesai semester 8. Jadi 6, 7, 8 gitu kan. 6 dan 7 itu waktunya 6 itu utamanya kita mempersiapkan KKN ataupun bisa kita kalau mau konsultasi rencana ke depan itu mau ngapain. Semester 7 kita emang udah mulai ngobrol gitu lah, mulai diskusi sama langsung mempersiapkan namanya seminar tadi. Karena seminar itu setelah UTS. Jadi setengah semester lah waktu kita untuk ngobrol sama dosen, diskusi sama dosen. Setengah semester berikutnya kita harus ikut namanya seminar. Seminar itu kadang berarti udah dapat judul, udah proposal ya udah. Iya, boleh. Tapi masih kasar juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting udah di ACC sama si dosen pembimbing. Iya, tentunya. Udah diterima lah oleh dosen pembimbingnya. Barulah semester 8 eksekusinya itu loh. Berarti beres sempro pun masih bisa rangkai proposal gitu. Iya, jadi kan kita kan masih masukin istilahnya gini. Tadi itu rencana proposal untuk mata kuliah seminar. Iya. Kita belum masukin ke departemen. Kita harus habis itu kita harus masukin lagi ke departemen gitu loh. Nanti ada dosen verifikatornya, baru deh. Di seminar itu juga kita sebenarnya dikasih saran. Cuman kalau dosen seminar itu dosen waktu mata kuliah seminar, ya itu dia pakai ya dengan pengetahuannya dia apakah dapat dosen dari divisi mana. Biasanya kalau udah ke arah dosen verifikator yang udah kita masukin departemen itu nanti dia bahkan lebih kaji lebih dalam lah. Karena kan di seminar ini cuma waktunya 15 menit gitu loh. Jadi ya waktunya juga lebih singkat. Kalau dosen verifikator, waktu dia untuk memverifikasi punya kita itu proposal gitu itu seminggu. Jadi bayangkan 15 menit versus seminggu gitu. Verifikasinya seminggu ya. Iya. Jadi itu rekap sebentar tadi seminar, baru apply ke departemen, baru tugas akhir, sidang, baru kita ngurusin administratif untuk lulus. Jadi kita nggak ada SMHAS, nggak ada yang lain-lain lah. Kita cuma ada seminar, mata kuliah seminar ya, bukan bagian dari tugas akhir, tapi wajib. Baru proposal yang masukin, sidang, baru administratif untuk kelulusan. Gitu. Berarti tapi di sidang itu tetap bahas ini kan ya? Hasil dari si... Oh iya, jelas dong. Jadi kita kan, kalau departemen ada yang namanya bahas seminar hasil, dia akan ngomongin apa aja hasil yang didapat. Kalau kita cuma ada sidang, kita nggak ada seminar hasil. Kalau mereka, departemen lain kadang ada yang, sidangnya itu bukan cuma masalah seminar hasil. Bukan hasil dari penelitiannya, tapi juga istilahnya apa ya? Istilahnya itu kayak komprehensif lah. Dia bakal ditanya-tanya lagi 4 tahun kemarin ngapain aja gitu loh. Jadi kayak kilas balik lagi gitu. Iya, kalau di tempat kita hanya hasil penelitian. Itu udah di tingkat akhir semester. Iya. Nggak harus semester 8. Semester 7 bisa banget kalau teman-teman mau lulus di semester 7 boleh. Kita ngambil semester 7. Semester 7 udah ambil mata apa? Kita kan udah KKN nih. SKS juga udah cukup. Kita ambil tugas akhir boleh. Cuman kalau nggak dikerjain, nggak ada ujian selama 1 semester ini, dibikin belum lulus, baru kita semester 8 lagi mulai gitu loh. Gitu. Berarti jatuhnya kalau tepat waktu itu 4 tahun bisa ya? 4 tahun bisa, 3,5 juga bisa. Iya. Mulai penelitian, mulai ngambil data semester 7 awal akhir semesternya udah sidang juga bisa. Kalau dari Mas Bobin sendiri waktu TA-nya itu judulnya mengenai apa? Tapi kan tadi bidangnya udah disebut juga ya, divisinya dari TBI itu kayak gimana tuh selama penyusunan tugas akhir itu? Jadi divisi saya teknik bioinformatika atau teknik sistem informasi dan manajemen pertanian. Teknik sistem dan informasi pertanian. Jadi mandatnya silakan dibaca ya, karena saya juga nggak hafal gitu. Jadi TBI ini lebih khusus untuk ada beberapa mandat untuk mahasiswanya itu berkompetensi untuk melakukan sistem pakar, ada salah satu sistem pakar, ada juga mengembangkan sistem informasi geografis ataupun remote sensing yang lagi lumayan populer
karena menggunakan alat yang canggih lah bisa dibilang. Ada satelit, ada drone, ada juga pakai sensor-sensor instrumentasi segala macam. Nah, ini ada beberapa gitulah. Ataupun ada sistem dan manajemen itu juga ada. Jadi khusus untuk saya judulnya itu Sistem Informasi Geografis, Unmanned Aerial Vehicle. Kan sistem informasi geografis nih. Sistem Itu- kan membahas suatu ruang lingkup atau sistem itu semua komponen-komponen yang berusaha untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Mengolah informasi, sistem informasi. Sistem informasi apa yang dibahas itu geografis. Yang punya data spasial ataupun keruangan gitu loh. Sistem informasi geografis, oke. Unmanned Aerial Vehicle. Aerial Vehicle ini nama keren dari drone gitu loh. Jadi kalau dipeliti di lingkup sains bilangnya UAV. Kalau drone itu lebih ke pasar sebenarnya. UAV, Unmanned Aerial Vehicle ataupun kendaraan udara tanpa awak gitu lah. Tanpa orang, tanpa manusia gitu. Dalam informasi UAV tadi untuk pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan ya atau manajemen bukan bagian pengolahan. Kita UAV-nya nggak dipakai buat sawit jadikan CPO enggak. Jadi cuma untuk mengelola lahan pertanian aja berbasis web. Jadi basisnya itu web, yang digunakan itu platformnya yang dipakai web. Citra tadi yang mempunyai data-data spasial atau data keruangan itu mempunyai data atribut, data spasial. Itu yang dipakai nanti data-data ini yang digunakan untuk mengelola lahan pertanian supaya lebih ketertelusurannya ada, traceability-nya ada gitu. Itu dari judulnya seperti itu. Tapi bidangnya spesifik gak kayak ke kebun apa penerapannya? Penerapannya Kayak misalnya di kelapa sawit atau di itu enggak juga ya? ini khusus pada riset saya itu untuk semua lahan pertanian gitu. Jadi nggak harus di sawit aja. Oke. Tapi itu ntar outputnya berarti cuma data kasar gitu, data dari geografisnya tadi. Iya, data mapping dari data UAV kan ini citra UAV itu kan sebenarnya kita bisa melakukan inspeksi yang lebih cepat gitu daripada kita ngeliat satu-satu dari atas. Kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas, lebih cepat, lebih akurat juga karena kan ngelihatnya dari atas beberapa mungkin pohon-pohon sawit misalkan. Kemarin kebetulan objeknya juga ada di lahan kebun sawit. Kalau kita dari bawah kan nggak kelihatan tuh di atasnya ada apa aja. Nah itu juga lumayan membantu. Kita bisa memantaukan area di situ jalannya kemana aja. Jadi transport juga bisa lebih kelihatan gitu loh kan. Jadi bukan cuman untuk jadi kebetulan di seorang petani dia juga bisa istilahnya apa ya? Kalau bisa bekerja sama dengan orang, misalnya dengan satu pabrik, dia bisa memberitahu apa kelebihan dari lahannya ini. Jadi alurnya ataupun nanti ada sumber air di sekitar situ. Terus kita juga bisa melakukan istilahnya overlay lah. Kita bisa lihat peta pakai satelit. Iya. Nanti kita tempel. Jadi kita tahu sekitar situ ada apa aja gitu. Oke. Berarti lebih ke ini ya, bisa ke perencanaan, bisa pengelolaan juga ya, untuk pengolahan. Iya. Tujuan utamanya ya pengelolaan. Jadi kita bisa simpan citra baru, ngambil citra yang baru, terus mengganti informasi yang ada. Jadi tujuan utamanya ya pengelolaan atau manajemen lah kita bisa. Itu displaynya ada aplikasi khusus atau gimana? Basisnya web. Jadi platform yang dipakai web, pakai bahasa kalau di web itu ada namanya front end atau tampilan yang bahas tentang tampilan, ada PHP, HTML, CSS, JavaScript. Jadi di JavaScript ini yang kita kalau HTML kan cuma tulisan-tulisan doang. Terus kalau CSS untuk mempercantik kita bisa pakai header warna-warni gitu kan. Terus kita bisa bikin font dari HTML itu macam-macam gitu kan. Terus JavaScript ini yang membuat lebih kelihatan cerdas lah. Kalau CSS tadi itu kan tampilan. CSS itu bajunya gitu ya bilangnya. Kalau JavaScript itu supaya lebih pintar gitu. Jadi kita bisa masukin peta gitu kan, pakai
si JavaScript ini. Kebetulan yang saya pakai itu library JavaScript namanya Leaflet.js. Itu open source gratis, jadi kita nggak perlu biaya tambahan tentunya untuk pakai Si library tadi. iya, library dari Itu tampilannya langsung Gmaps-nya gitu atau kayak modelan iya petanya mirip-mirip Gmaps lah. langsung muncul gitu. Iya. Itu dari pemetaan hasil drone-nya. Kalau yang Leaflet itu dia punya sendiri, punya atribut, punya apa ya? Punya kekayaan sendiri, apa ya istilahnya? Kekayaan apa ya? Komponen gitu dalam emang ada Dia udah punya inputan sendiri gitu. iya. Kayak jalan-jalan dia udah tahu jalan-jalan mana aja. Kita bisa coding juga kalau misalnya kita nanti mau mengembangkan transportasi dari sini ke sana, jaraknya berapa dari situ bisa. Kalau kita titik doang kan itu kan cuma perpindahan. Kalau jarak berapa sih bensin habis kalau berapa kilometer. Nah, itu kita bisa pakai sebenarnya, bisa kita explore. Di situ berarti tadi tampilannya ada di situ di webnya itu ada apa gitu? Ada peta, ada tabel informasi-informasi yang udah ada dari nanti petani yang lihat ataupun yang input itu bisa gitu. Ada peta, terus tabel, ada diagram, beberapa cara untuk visualisasi data gitulah. Ada diagram juga. Berarti kepake banget di semua lininya ya di bagian bidang itu di pertanian. Memang pasti perlu pengembangan tentunya. Iya. Masih itu kan masih apa ya? Bisa dibilang masih prototip lah. Bisa dikembangkan banget. Jadi kalau teman-teman tertarik join DS Lab, ya Pak. Kalau teman-teman mau mengembangkan ya apa web ini ataupun yang kira-kira bisa dipakai ya joinlah TBI gitu. Promosi terselubung ya. Oke, tadi itu panjang banget ya pengalaman dari Mas Bobin ya untuk tingkat akhir dari TMB-nya, kehidupan di TMB-nya. Menarik banget bisa sampai berarti udah sarjana udah. Oh iya, Bobin Anugrah Sebayang ST. Udah official nih tapi itu Pak. Official dong. Udah ini, udah SKL udah ada. Wisuda Januari. Berarti tapi bentukannya belum tahu ya wisuda offline apa online? Online. Oh, tetap online. Daripada nunda-nunda lagi ya. Soalnya kan ijazah tuh dapat setelah wisuda. Oh iya. Ijazah. Tapi enggak. SKL udah cukup sih kalau kelamar gitu mah. Oke. Ya tadi itu untuk yang penasaran sama kehidupan TMB ya di tingkat akhir itu kayak gimana. Tadi jelas banget dari batas minimal SKS buat ngambil tugas akhir, terus juga progres tugas akhir itu kayak gimana, sampai ke pengalaman menuju sidangnya gitu dari tugas akhirnya itu. Dan mantap banget ya, semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar semua. Dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan di episode kali ini. Semoga bisa jadi poin untuk evaluasi dari tim kreatif TMB Channel ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.